Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Filia Panharini dari SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu. Teman-teman, pernahkah kalian merasa diabaikan saat sedang berbicara dengan seseorang? Padahal lawan bicara terus mengganggu dan menjawab. Wajar teman-teman, karena ternyata mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Kesadaran itulah yang saya dapatkan setelah membaca buku Seni Mendengarkan karya Agus Alim S. Buku yang diterbitkan oleh Gama Gatra pada Januari 2023 ini mengajak pembaca memahami bahwa mendengarkan bukanlah suatu keterampilan yang datang dengan sendirinya, melainkan suatu kemampuan yang perlu kita latih dan terus kita asah. Buku ini kasih paham bahwa mendengarkan juga termasuk seni dan ilmu yang bisa kita pelajari. Kalian pikir mendengarkan ya sekedar ada orang bicara dan kita dengar? Tidak teman-teman, ternyata mendengarkan juga memiliki tingkatan, tahapan, dan berbagai jenis yang berbeda. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa untuk mendengarkan secara efektif itu ada proses-prosesnya. Bahkan, komunikasi nonverbal juga termasuk faktor yang penting dalam seni mendengarkan ini. Selain itu, pada bagian akhir, penulis menyajikan berbagai kutipan inspiratif yang memperkuat pesan yang ingin disampaikan pada buku ini. Selama ini, banyak orang yang mengira bahwa mendengarkan terjadi secara otomatis. Padahal, bisa saja seseorang hanya sekedar mendengar tanpa benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Melalui penjelasan yang runtut dan contoh-contoh yang sederhana, penulis berhasil menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam mendengarkan. Salah satu kelebihan buku ini adalah penyampaiannya yang sistematis dan mudah dipahami. Contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari memudahkan pembaca untuk memahami setiap konsep yang disampaikan. Kehadiran kutipan-kutipan inspiratif juga membuat buku ini terasa lebih menarik. Namun, buku ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pada beberapa bagian, ada kalimat yang terasa cukup panjang, sehingga pembaca perlu membacanya berulang kali hingga maknanya dapat benar-benar dipahami. Selain itu, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan yang bisa diminimalkan melalui proses penyuntingan. Meski begitu, tidak terlalu mengganggu manfaat nilai buku secara keseluruhan. Setelah membaca buku ini, saya jadi menyadari bahwa saya belum sepenuhnya menjadi pendengar yang baik. Seringkali saya masih memotong pembicaraan orang lain dan melakukan pretend listening, yaitu berpura-pura mendengarkan padahal perhatian saya tidak sepenuhnya tertuju pada lawan bicara. Buku ini mengubah cara pandang saya terhadap kegiatan mendengarkan yang selama ini terlihat sederhana. Oleh karena itu, saya ingin mulai membiasakan diri lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Saya merekomendasikan buku Seni Mendengarkan ini bagi siapa saja yang ingin membangun komunikasi yang lebih sehat, baik itu dalam keluarga, pertemanan, ataupun masyarakat. Sebab perubahan besar dalam suatu hubungan seringkali berawal dari kesediaan untuk benar-benar mendengarkan.